Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, sebelumnya saya mohon izin ingin mempresentasikan tugas yaitu auditing dengan dosen pengampu Ibu Marientan Simbolon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karvi Andriansyah dari Prodi Akuntansi. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke slide pembahasan. Nah, di slide pembahasan kali ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan audit plan, audit program, dan audit prosedur. Apa yang dimaksud dengan audit plan? Pengertian audit plan menurut Wayton menyatakan bahwa perencanaan audit atau audit plan melibatkan pembangunan suatu strategi menyeluruh untuk melaksanakan dan menentukan lingkup audit yang diharapkan. Perencanaan audit biasanya dilakukan antara 3 hingga 6 minggu atau 6 bulan akhir tahun buku klien. Luas perencanaan audit dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas perusahaan klien, pengalaman audit dengan klien, pengetahuan dan kemampuan audit beserta seluruh sifatnya. Ini ada tahapan audit plan pada harta, utang, dan modal. Ada beberapa prosedur dalam melakukan audit plan pada kas, utang, dan modal. A. Menyusun internal kontrol yang baik antara kas dan bank, serta transaksi penerima dan pengeluaran kas dan bank, berupa satu adanya pemisahan tugas tanggung jawab antara penerima dan pengeluar. Yang kedua, pegawai yang membuat rekonsiliasi bank harus lain dari pegawai yang mengerjakan buku bank. 3. Digunakan impress fund system untuk mengelola kas kecil. Yang keempat, penerimaan kas cek giro harus disetor ke bank dalam jumlah seutuhnya. Yang B, penyusunan internal kontrol yang baik atas utang dan modal, yaitu dengan melakukan konfirmasi kepada pihak bank maupun supplier untuk memastikan saldo pada posisi utang maupun modal. Yang C, merencanakan strategi audit dengan mempertimbangkan semua risiko buruk yang akan terjadi yang dapat mengganggu posisi harta, utang, dan modal. Ada beberapa langkah dalam melakukan audit plan pada kas, utang, dan modal. Memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan bank, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank berjalan efektif. Maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes bisa dipersempit beberapa ciri internal kontrol yang baik atas kas dan bank serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank adalah yang lengkap. Kita slide berikutnya. A. Adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang menerima dan mengeluarkan kas dengan yang melakukan pencatatan, memberikan otorisasi atau pengeluaran dan penerimaan kas dan bank. B. Pegawai yang membuat rekonsiliasi bank harus lain dari pegawai yang mengerjakan buku bank atau rekonsiliasi bank dibuat setiap bulan dan harus ditelaah diinterview oleh kepala bagian akuntansi. Yang C. Digunakan impress fund system untuk mengelola kas kecil. Yang D. Penerimaan kas, cek, dan giro harus disetor ke bank dalam jumlah seutuhnya, paling lambat keesokan harinya
Uang kas harus disimpan di tempat yang aman, misalnya di cashbox, brankas atau di bank. Uang kas harus dikelola dengan baik. Dalam arti jangan dibiarkan menganggur atau terlalu banyak disimpan di rekening giro karena tidak memberikan hasil yang optimal. Jika ada uang kas yang menganggur, sebaiknya disimpan dalam deposito berjangka atau dibelikan surat berharga yang sewaktu-waktu bisa digunakan. Bisa diuangkan sehingga bisa menghasilkan bunga atau dividen. Yang G, blanko cek dan giro harus disimpan di tempat yang aman supaya tidak disalahgunakan. Selain itu, harus dihindari penandatanganan cek dalam bentuk blanko. Pada saat penandatangan cek harus dilampirkan bukti-bukti pendukung dan pelengkap. Selanjutnya, audit program merupakan seperangkat pedoman yang harus diikuti oleh auditor dan anggota timnya untuk melaksanakan audit yang tepat. Setelah menyiapkan rencana audit mengalokasikan pekerjaan dan penyiapan program yang berisi informasi rinci tentang berbagai langkah dan prosedur audit yang menjadi pedoman dan proses audit. Audit program adalah daftar langkah-langkah pemeriksaan dan verifikasi yang akan diterapkan sedemikian rupa sehingga keterkaitan satu langkah dengan langkah lainnya ditunjukkan dan direncanakan dengan jelas, dengan tetap memperhatikan standar audit guna memberikan laporan pertanggungjawaban hasil audit kepada pihak yang berwenang atau klien. Tujuan audit program itu Deput Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menurut para ahli Heri, Almi, Goldman, Jasop, Dance, Waiton, dan Johnson menyatakan yang pertama, menyiapkan kerangka kerja khusus untuk pekerja audit sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan audit dalam periode yang ditentukan. 2. Pembagian kinerja di antara audit sehingga setiap audit menyadari apa yang harus dilakukan. 3. Mengetahui kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. 4. Jika ada karyawan yang keluar selama audit, maka tugasnya bekerja yang sama kepada orang yang menggantikannya. 5. Menghapus kemungkinan pekerja apapun yang ditinggalkan. 6. Memperbaiki tanggung jawab karyawan. Mari kita ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini jenis-jenis audit program. Jenis-jenis audit program menurut Sukrisno, Deput Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 1. Program standar program audit berdasarkan format standar dikenal sebagai audit program standar. Dokumen ini digunakan secara seragam di semua audit dan auditor. Tidak perlu menyiapkan audit program terpisah untuk setiap audit. Program semacam itu juga disebut sebagai program rutin atau yang telah ditentukan sebelumnya atau yang direncanakan. Program tersebut dapat dimodifikasi sesuai untuk mengakomodasi masalah khusus dan bisnis tertentu. 2. Program yang dibuat khusus adalah program yang disiapkan secara terpisah untuk setiap organisasi dengan mengingat sifat bisnis, sifat transaksi, metode akuntansi, efisiensi pengendalian internal, dan sebagainya. Program semacam itu lebih praktis dan fleksibel dibandingkan dengan program standar. Di sini ada keuntungan audit program dan kerugian audit program. Keuntungan audit program yang pertama, membantu memastikan bahwa semua area penting dipertimbangkan saat melakukan audit. 2. Membantu auditor dalam mengalokasikan kerja. 3. Meningkatkan akuntabilitas anggota tim audit terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. 4. Mengurangi ruang lingkup kesalahan pahaman di antara anggota tim mengenai kinerja kerja audit. 5. Membantu auditor dalam memeriksa status kerja atau kemajuannya.
6. Menyiapkan kertas kerja pemeriksaan yang berisi catatan tentang beberapa prosedur pemeriksaan yang diterapkan sebagai berikut, sebagai bukti atau tuduhan kelalaian. 7. Memungkinkan auditor untuk menyiapkan catatan informasi yang berguna. 8. Sebagai pedoman pelaksana audit pada tahun berikut. 9. Audit program yang disusun dengan benar berfungsi sebagai bukti jika ada tuduhan kelalaian yang diajukan terhadap auditor. Di sini juga ada kerugian program audit. Yang pertama, tidak ada audit program yang standar yang dapat diterapkan dalam khusus setiap entitas tergantung pada masalah sendiri. 2. Mengurangi insentif staf yang efisien dan kompeten. Dengan demikian, anggota staf tidak dapat membuat perubahan dalam rencana audit, tidak dapat membuat saran untuk itu. 3. Menjadi mekanisme ketika mengabaikan aspek ini seperti pengendalian internal. 4. Mengabaikan masalah baru sebagai dampak dari perubahan situasi, kebijakan, dan teknologi. 5. Cenderung menjadi kaku dan tidak fleksibel. 6. Anggota tim auditor yang tidak efisien cenderung membeli kekurangan dalam pekerjaan mereka dengan alasan bahwa 7. Audit program yang terlalu ketat dapat mematikan inisiatif maupun keberanian dalam mengambil keputusan para pihak yang diaudit, sehingga apabila terjadi masalah yang belum ada aturannya akan cenderung diabaikan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya jelaskan apa yang dimaksud dengan prosedur audit. Dikutip dari Wall Street Mojo, prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja dan kualitas keuangan suatu perusahaan. Prosedur ini akan memungkinkan para auditor untuk membentuk opini atau laporan keuangan dan mengetahui apakah posisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi berjalan baik atau normal. Dalam prosedur audit biasanya akan ada 8 langkah. Yang pertama, inspeksi. Terus ada pengamatan. Pengamatan itu adalah observasi. Dalam prosedur audit adalah proses di mana auditor mengamati proses dan prosedur yang dilakukan oleh klien. Ketiga, ada konfirmasi. Konfirmasi itu adalah merupakan penyelidikan untuk mendapatkan informasi pihak lain selain pihak organisasi. Kurang lebih seperti itu. Mari kita ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ada permintaan keterangan. Permintaan keterangan sebagai salah satu prosedur audit di mana tahap ini dilakukan biasanya berupa keterangan secara lisan. Terus dilanjut ada penelusuran. Adapun penelusuran ini yaitu biasanya akan melakukan penelusuran ulang dari awal sampai data dalam dokumen. Dilanjut ada perhitungan. Perhitungan ini yaitu dalam prosedur audit bertujuan untuk mengevaluasi bukti fisik berupa barang yang ada. Selanjutnya ada pemeriksaan bukti pendukung. Bagian dari prosedur audit yang juga penting. Proses ini meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntan. Selanjutnya ada pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang ini biasanya dilakukan pengulangan kegiatan yang dilakukan oleh klien. Salah satunya prosedur audit yang penting dilakukan dalam pelaksanaan ulang meliputi premi obligasi, bunga, akrual, diskon, beban penyusutan, total jurnal, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, sebutkan jenis-jenis audit dan jelaskan di soal nomor 2. Jenis-jenis audit yang pertama ada audit keuangan, adalah audit terhadap laporan keuangan perusahaan atau organisasi yang akan menghasilkan opini pihak ketiga mengenai relevansi, akurasi, dan kelengkapan laporan-laporan tersebut. Audit keuangan umumnya dilaksanakan oleh perusahaan atau akuntan publik independen yang harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi.
yang diterima umum. Kedua, ada audit operasional. Audit operasional ini adalah pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur, operasi, standar, dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi. Yang ketiga, ada audit ketaatan. Audit ketaatan ada prosedur kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, audit investigasi. Ini adalah serangkaian kegiatan mengenai mengidentifikasi dan menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya dalam rangka membuktikan untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas, baik organisasi, perusahaan maupun negara, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya, nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan piutang usaha dan piutang non-usaha. Piutang usaha adalah definisi jenis serta perbedaan dengan dalam dunia akuntansi. Yang dimaksud dengan piutang usaha atau dagang, ini aktiva lancar pada sebuah perusahaan karena adanya transaksi penjualan berupa barang atau jasa kepada suatu pihak pada transaksi yang ada. Pembayaran dilakukan secara kredit atau belum lunas. Atau definisi piutang secara umum ada tagihan yang wajib dilunaskan oleh pembeli. Dengan kata lain, tagihan tersebut merupakan hak yang dapat diklaim oleh individu, perusahaan, organisasi dari adanya transaksi secara kredit. Tagihan yang ada kemungkinan dapat dilunasi dengan melalui pembayaran berupa uang, barang maupun jasa sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Selanjutnya ada ciri-ciri piutang. Terdapat tanggal jatuh tempo, umumnya terdapat bunga, dan terdapat konsekuensi telat pembayaran. Selanjutnya ada piutang non-usaha, yaitu piutang yang terjadi selain dari usaha pokok perusahaan. Misalnya piutang kepada karyawan, uang muka ke kantor, cabang, tuntutan kepada perusahaan asuransi, piutang yang timbul dari subskripsi saham, piutang dividen, dan piutang bunga. Itulah definisi dari piutang non-usaha. Kita lanjut ke nomor 4, sebutkan dan jelaskan prosedur audit yang ditempuh oleh auditor untuk membuktikan asersi kelengkapan transaksi penjualan kredit. Sebutkan nama-nama dokumen penting dalam pelaksanaan transaksi penjualan kredit dan jelaskan pula fungsi masing-masing. Asersinya yaitu ada asersi pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Hasil ini yaitu deklarasi atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Dilanjut dengan asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva dan keuangan entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Dilanjut ada asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantum di dalamnya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembeli barang jasa dicatat dan dicantum dalam laporan keuangan. Dan demikian pula manajemen membuat asersi bahwa utang usaha direncanakan mencakup semua kewajiban entitas. Kita slide berikutnya. Selanjutnya ada asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Ada asersi tentang penilaian atau alokasi dengan apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantum dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Sebagai contoh, secara sistematis alokasi ke dalam periode akuntansi yang sistematis.
Demikian pula manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasi. Selanjutnya ada sesi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen terdapat laporan keuangan diklasifikasi. Kita slide berikutnya. Nah, ini dokumen yang digunakan untuk melaksanakan sistem penjualan kredit dengan kategori perusahaan adalah faktur penjualan, surat tagihan, surat order pengiriman, tembusan, faktur dan tembusan, rekapitulasi beban pokok penjualan. Bukti memorial. Sistem penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirim barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan mempunyai tagihan yang kepada pembeli tersebut untuk menghindari tindak tertagih piutang. Setiap penjual kredit yang pertama kali kepada seorang pembeli seluruh didahului dengan analisis terhadap kelayakan pemberian kredit kepada pembeli tersebut. Kita ke slide berikutnya. Di nomor 5 ini sebutkan aktivitas pengendalian diperlukan untuk mendeteksi terjadi salah satu dalam tahap pencatatan transaksi penjual kredit. Penaksiran pengendalian risiko membantu auditor membuat penilaian tentang karakteristik, pemilihan dan luas prosedur audit. Pada akhir uji pengendalian memberikan bukti sebagai dasar opini audit. Risiko pengendalian seperti halnya modal audit risiko atas komponen-komponen yang lain ditaksir pada setiap asersi laporan keuangan. Banyak pengendalian pencegahan salah saji dengan asersi pencatatan transaksi. Penaksiran rasio pengendalian disebut atas masing-masing asersi, bukan atas pengendalian internal secara keseluruhan. Setiap prosedur audit kebijakan dalam melakukan penaksiran risiko pengendalian untuk sebuah asersi. Audit mengetahui langkah-langkah yang digambarkan di gambar berikut. Langkah keempat yaitu melakukan uji pengendalian tidak diharuskan untuk auditor internal karena risiko pengendalian ditaksir pada level tinggi. Yang pertama, mempertimbangkan hal yang diperoleh dari prosedur untuk mendapatkan pemahaman. Audit melakukan prosedur untuk mendapatkan pemahaman mengenai internal atas asersi laporan keuangan yang material. Audit mendokumentasikan pemahaman disebut dalam bentuk kuesioner bagian akhir atau memorandum naratif tentang pengendalian internal. Selanjutnya ada identifikasi potensi salah saji adalah yaitu proses yang digunakan auditor untuk mempertimbangkan titik terjadinya kesalahan atau kecurangan. Selanjutnya ada identifikasi pengendalian yang diperlukan auditor. Mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi serta mengoreksi potensi salah saji untuk asersi. Selanjutnya ada melakukan uji pengendalian. Melakukan uji pengendalian kolom ketiga. Menambahi uji pengendalian mungkin untuk tiap pengendalian ditampilkan pada kolom kedua. Personel yang melakukan pengendalian uji pengendalian harus menghasilkan bukti efektivitas desain dan implementasi pengendalian yang dibutuhkan, misalnya menggunakan teknik audit berbantu komputer untuk menguji bahwa komputer membagikan jumlah cek yang diterbitkan dengan jumlah pengeluaran kas. Diperoleh bukti efektivitas implementasi pengendalian atas perencanaan transaksi pengeluaran kas. Selanjutnya ada evaluasi bukti dan membuat penaksiran akhir risiko pengendalian untuk asersi laporan keuangan didasarkan pada evaluasi bukti yang diperoleh. Merupakan masalah penilaian profesional audit harus mempertimbangkan karakteristik, pemilihan waktu dan luas ujian pengendalian ketika membuat penilaian tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.